Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal prediksi USBN atau US ataupun ujian sekolah IPA untuk SD tahun pelajaran 2020-2021. Oke, sekarang kita langsung ke soal yang pertama. Perhatikan rantai makanan berikut. Nah, ini ada rantai makanan di dalam sebuah kotak. Yang pertama ada fitoplankton, kemudian dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh teripang, dan kemudian yang terakhir dimakan oleh ikan besar. Rantai makanan tersebut terdapat pada ekosistem mana? Nah, kalau kita melihat di sini plankton. Nah, adik-adik pasti tahu di film SpongeBob, plankton itu ada di mana? Iya, ada di laut. Ya, zooplankton, baik itu fitoplankton maupun zooplankton itu hidupnya di laut. Walaupun di air tawar juga ada teripang. Nah, teripang ini di mana? Di laut. Termasuk ikan yang paling besar, yaitu adalah kebanyakan hidupnya di laut. Maka jawabannya ini adalah rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Ya, oke. Jadi jawabannya A, laut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Ini ada padi, bisa dimakan oleh burung, bisa dimakan oleh tikus, kemudian tikus ini bisa dimakan langsung oleh musang ataupun oleh burung elang. Kemudian ini burung kecil bisa dimakan oleh musang, dan musang dimakan oleh burung elang. Ya, kemudian burung elang mati menjadi jamur. Nah, peran elang pada rantai makanan seperti gambar adalah sebagai, nah ini sebagai apa nih elang? Nah, kalau kita melihat di sini ya, tumbuhan yaitu padi itu adalah termasuk produsen. Ya, ini produsen. Kemudian tikus, nah tikus ini adalah konsumen tingkat 1. Ya, yang memakan paling pertama padi atau tumbuhan tersebut. Kemudian elang ini adalah sebagai konsumen tingkat 2. Ya, konsumen tingkat 2 bisa langsung. Karena dari sini kan konsumen tingkat 1, dari sini ke sini bisa langsung. Berarti di sini konsumen tingkat 2. Ya, ataupun konsumen tingkat berapa lagi nih? Ya, bisa dari sini ke sebelah sini, dari padi kemudian dimakan oleh burung, ya burung kecil. Kemudian ini burung kecil ini adalah sebagai konsumen tingkat 1, kemudian dimakan oleh musang atau rubah, ini adalah konsumen tingkat 2, dan di sini langsung dimakan oleh burung elang adalah konsumen tingkat 3. Berarti jawabannya elang ini bisa sebagai konsumen tingkat 2 dan bisa sebagai konsumen tingkat 3. Jadi jawabannya adalah B. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme adalah titik-titik. Nah, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini ya simbiosis yang saling menguntungkan. Kedua-duanya saling menguntungkan. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Anggrek menempel di pohon durian. Nah, ini adalah simbiosis komensalisme. Ya. Satu diuntungkan tetapi satunya tidak rugi. Nah, ya ini komensalisme. Kemudian yang B, tali putri dengan tumbuhan inangnya. Nah, kalau tali putri yang merugikan. Ya, ini tumbuhan merugikan, berarti dia adalah simbiosis parasitisme. Satu diuntungkan, satu dirugikan. Nah, kemudian yang C, kupu-kupu dengan bunga pohon mangga. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme. Ya, jadi salah satu contoh mutualisme itu ya kupu-kupu itu sendiri. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, untuk yang D apa nih yang D? Paku. Nah, kalau paku itu adalah simbiosis komensalisme. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu hewan air yang bernapas menggunakan paru-paru adalah paus. Cara paus menyesuaikan diri
untuk memenuhi kebutuhan oksigennya adalah dengan A. Memiliki kantong udara, B. Sering muncul ke permukaan air laut, C. Menghemat jumlah oksigen dalam tubuh, D. Menyimpan cadangan oksigen pada labirin. Nah, udah tentu kita sudah tahu jawabannya adalah yang B. Nah, baik itu paus ataupun lumba-lumba sering muncul ke permukaan ya sewaktu-waktu dengan eh, selang beberapa waktu dia akan muncul ke permukaan air laut ke atas. Untuk apa? Ya tujuannya adalah untuk mengambil napas ya ataupun untuk memenuhi kebutuhan oksigennya ya. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Tumbuhan bambu saat masih muda, hampir seluruh permukaan batangnya ditutupi rambut halus. Ini bertujuan untuk apa? Nah, ini proses adaptasi eh, tumbuhan ataupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk apa nih? Nah, iya, jawabannya adalah untuk rambut halus itu adalah bagian bambu bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Nah, jadi kalau eh, hewan ataupun tumbuhan, ya salah satunya adalah untuk melindungi dari mangsa ataupun untuk melakukan proses mencari makan. Ya. Nah, di sini jawabannya yang paling tepat adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Jawabannya adalah C. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Pembuatan terasering di daerah lereng perbukitan bermanfaat untuk apa? Nah, kalau daerah perbukitan itu bencana yang paling rawan apa? Iya, longsor ataupun apa? Iya, erosi. Ya, jadi jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya erosi. Kalau abrasi di mana? Di pantai. Ya, jadi jawabannya adalah erosi ataupun longsor. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Lahan pertanian yang tidak ditanami dalam jangka waktu lama, tanahnya akan menjadi tandus. Salah satu cara agar tanah tersebut kembali subur adalah titik-titik. Nah, ini ketika kita mempunyai sebuah lahan pertanian, ketika tidak ditanami, lahan tersebut lama-lama akan tandus. Maka salah satu cara untuk agar subur tanah tersebut adalah memberi pupuk kandang. Nah, dengan pupuk kandang, maka unsur hara yang akan di dalam tanah ini akan banyak. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Dengan memberikan pupuk kandang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Fungsi akar pada tumbuhan adalah fungsi akar pada tumbuhan ini. Nah, adik-adik harus hafal nih fungsi-fungsi pada tumbuhan. Daun fungsinya untuk apa, kemudian batang untuk apa, ya, kemudian bunga untuk apa. Jadi harus hafal. Nah, akar ini tujuannya ataupun fungsinya ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi jawabannya adalah C. Untuk menyimpan cadangan makanan. Ya. Oke. Nomor 9. Nah, ini ada daur hidup. Ya. Perhatikan gambar berikut. Lalat dewasa, kemudian lalat dewasa itu bertelur, ya, ataupun dari telur dulu boleh, dari telur kemudian berubah menjadi belatung, dari belatung berubah menjadi pupa. Nah, kemudian baru dari pupa menjadi lalat dewasa. Hewan berikut yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar adalah, nah, hewan mana nih yang sama daur hidupnya dengan lalat? Ya, yang mana nih? Ayo. Iya. Mana? Nyamuk,
lebah, dan kupu-kupu. Kenapa? Karena ini adalah termasuk metamorfosis sempurna. Ya, ini sempurna. Nah, ini adalah proses metamorfosis sempurna. Ya, maka yang sempurna mana lagi? Nyamuk, lebah, dan kupu-kupu. Oke, dari jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Ahmad tidak berangkat ke sekolah karena sakit. Sakitnya apa? Sakit demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Tahapan daur hidup nyamuk yang menjadi perantara penularan demam berdarah adalah, nah, yang mana nih yang menyebabkan demam berdarah si Ahmad pada nyamuk tersebut? Ayo, apa jawabannya? Iya, imago. Imago itu apa imago? Ya, nyamuk dewasa itu sendiri. Jadi imago itu adalah hewan dewasanya dari tahapan eh, daur hidup hewan. Ya, telur, kemudian ada larva, bisa juga ke pupa, kemudian ke imago. Nah, ini imago ini adalah hewan besarnya atau hewan dewasanya. Berarti jawabannya adalah C. Ya, nyamuk dewasa atau imago. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Gambar berikut yang menunjukkan jenis sendi peluru. Nah, teman-teman, adik-adik harus hafal. Ya, ada sendi peluru, ada sendi engsel, ya, kemudian ada sendi pelana. Nah, jadi harus apa? Mana yang sendi peluru, mana yang sendi pelana, mana yang sendi engsel. Nah, sendi engsel itu biasanya disikut. Ya, sendi engsel itu biasanya disikut. Sendi pelana itu biasanya di jari. Ya, di jari. Nah, untuk sendi peluru itu ada di bahu atau di pinggang. Jadi penyambung antara tangan dengan bahu atau penyambung antara tulang kaki dengan pinggang. Nah, itu adalah sendi peluru. Berarti jawabannya adalah B. Nah, ini menyambungkan tulang tangan dengan bahu. Ya, ini adalah sendi peluru. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Nah, ini ada gambar rusuk ataupun tulang dada ya. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian rangka seperti gambar tersebut adalah melindungi organ A. Otak, B. Usus, C. Ginjal, D. Jantung. Nah, ini rangka tubuh ini ya untuk melindungi apa nih? Nah, kalau otak tidak mungkin. Ya, otak tidak mungkin. Usus itu ada di sini, di bawah usus. Ya, di bagian perut. Usus itu tidak terlindungi. Ya. Nah, ini adalah untuk melindungi apa? Iya, jantung. Jantung ini ada di dalam di sini. Ya, maka dilindungi oleh rangka ini ataupun tulang dada. Ya, untuk melindungi jantung. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada burung. Ya. Hewan seperti tampak pada gambar bernafas dengan apa nih? Nah, kalau kulit itu adalah cacing. Paru-paru ini adalah untuk mamalia. Insang ini adalah untuk ikan. Ya, trakea. Iya, untuk burung. Berarti jawabannya adalah 13 trakea A. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada organ dalam nih. Ada usus. Kemudian apa lagi nih? Ayo. Fungsi bagian X yang ditunjukkan oleh gambar adalah apa nih? Ya, bagian X itu adalah lambung. Nah, lambung itu terdapat asam klorida yang dimana berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Karena ini adalah lambung untuk mengasamkan makanan dan membunuh
kuman. Ya, oke. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah peredaran darah. Adik-adik harus hafal peredaran darah besar, juga peredaran darah kecil. Itu biasanya suka ada gambar seperti ini. Pasti ada. Ya. Oke. Fungsi bagian organ peredaran darah yang ditunjukkan oleh angka nomor 2. Nah, mana ini nomor 2? Nih, nomor 2 nih. Ya, nomor 2. Nah, fungsinya untuk apa? Iya, nomor 2 ini adalah namanya apa? Bilik kanan. Awas, walaupun Pak ini kan sebelah kiri. Ini adalah bilik kanan. Ya, tujuannya untuk fungsinya untuk apa? Memompa darah kayak karbon dioksida ke paru-paru. Jadi ini adalah untuk memompa darah. Ya, yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Berarti jawabannya yang mana? A. Ya, jawabannya nomor 15 yang A. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini masih sama. Ini masih proses peredaran darah. Urutan peredaran darah yang banyak mengandung CO2. CO2 itu apa, adik-adik? Iya, karbon dioksida. Pada gambar ditunjukkan nomor berapa nih? Harus hafal nih urutannya. Ya. Oke, sekarang kita lihat dari gambar ini, nomor 16. Urutan yang banyak mengandung CO2 itu adalah di urutan untuk aliran darah yang ditunjukkan dari nomor 8 dulu. Nah, 8, kemudian dari nomor 8 ini adalah ke 1 ke sini. Nah, dari 1 kemudian ke 3, dari 3 kemudian ke 9. Nah, ke sini set. Nah, dari 9 kemudian ke 5. Nah, ini adalah jawabannya berarti yang mana? Iya, yang D. Nah, ya jawabannya yang D. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Perhatikan tabel berikut. Bentar, ini warnanya kurang enak dipandang ya. Sekarang kita rubah warnanya dulu dengan warna merah supaya beda dengan soalnya. Nah, ini ada tabel, ada hewan, kemudian ada cara berkembang biak. Nah, adik-adik harus hafal vivivar itu apa, ovivar itu apa, ovovivivar itu apa. Ya, harus hafal. Ovivar itu apa? Bertelur. Vivivar melahirkan. Ovovivivar bertelur juga melahirkan. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada kepiting, ada kecoa, lumba-lumba, tupai, vivivar, ovivar, ovovivivar, vivivar. Berdasarkan tabel berikut, pasangan nama hewan dan cara berkembang biaknya yang tepat ditunjukkan oleh yang mana nih? Yang tepat. Nah, kita lihat kepiting, vivivar, salah. Kepiting itu bukan melahirkan, tapi bertelur. Ya, kecoa bertelur, ovivar, betul. Ya. Kemudian lumba-lumba, ovovivivar. Nah, lumba-lumba itu adalah melahirkan, vivivar. Ya, berarti salah. Kemudian tupai, vivivar, melahirkan. Iya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Mana? D. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Nah, perhatikan tabel berikut. Ini ada ciri-ciri fisik. Nomor 1, dada membidang. Nomor 2, pinggul semakin membesar. 3, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. 4, suara semakin nyaring. 5, tumbuh jakun. Ciri fisik. Nah, awas ya. Adik-adik jangan terkecoh. Di sini ciri fisik berarti pada fisik, pada tubuh. Ya, pada tubuh. Nah, ciri fisik pubertas perempuan. Perempuan. Dada membidang. Betul tidak? Salah, ini adalah untuk laki-laki. Ya, laki-laki. Pinggul semakin membesar. Oke, ini perempuan. Ya. Kemudian nomor 3, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Iya, oke. Laki-laki ataupun perempuan, ya sama. Kemudian suara semakin nyaring.
Oke, suara semakin nyaring. Ini perempuan. Kalau laki-laki jadi bass, ya, atau membesar. Kalau perempuan nyaring atau cempreng, ya. Tumbuh jakun. Nah, ini untuk laki. Berarti jawabannya adalah 2, 3, 4. Yang mana nih 2, 3, 4? Iya, yang B. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. Cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari diare. Nah, diare. Ya, diare itu biasanya apa? Iya, BAB. Ya, berhubungan dengan BAB. BAB itu dari mana? Lambung. Ya, dari lambung biasanya diare. Nah, apa dari mana berasalnya penyakit diare ini? Ya, dari makanan yang kotor. Ya, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang kotor. Nah, maka cara yang dapat dilakukannya agar terhindar dari diare ini bagaimana? Tidak jajan sembarangan ataupun tidak makan sembarangan. Sebelum makan itu cuci tangan dan menghindari makanan terlalu pedas. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, cukup sampai nomor 19 dulu untuk pembahasan prediksi soal. Insyaallah akan ada lanjutannya. Jangan lupa adik-adik semua klik like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman kelasnya, baik itu ke WA grup kelas ataupun Facebook grupnya, agar yang lain juga bisa ikut belajar di channel YouTube kakak ini. Oke, mudah-mudahan adik-adik semua lulus dengan nilai yang bagus dan nilai yang besar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.